Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini pertama kali kita insyaallah akan saling murojaah ya, murojaah amalan-amalan keseharian kita, yaitu fikih. Kalau fikih itu ya setiap hari ya kita lakukan. Jadi sama-sama kita murojaah hukum yang sebenarnya itu seperti apa. Apakah kita sudah melaksanakannya dengan baik dan benar atau masih ada kekeliruan gitu. Sama-sama kita murojaah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, zikr itu sesuatu yang sudah kita ketahui, sesuatu yang sudah kita amalkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena hanya orang yang beriman saja yang muhasabah di dunia ini sebelum kita dihisab oleh Allah kelak nanti. Apakah sudah betul atau belum? Ya. Karena sepandai-pandainya ustadz, walaupun sudah doktor, karena kalau yang formal itu kan delasuan itu dokter ya, kalau yang formalnya. Kemudian ada jabatan fungsional gitu. Jabatan fungsional namanya profesor. Baik, dari asisten profesor, prof, associate, kemudian profesor full. Atau kalau di kita di Indonesia lektor ya, lektor kepala, kemudian profesor. Kalau di Indonesia justru banyak administrasinya gitu, jadi lama profesornya. Kalau di Malaysia jadi head department aja udah asopprof, langsung bikin seminar internasional, langsung jadi ya profesor lah gitu. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah setiap minggu pertama dan ketiga ya. Minggu pertama dan ketiga insyaallah kita akan membahas masalah fikih. Masalah fikih ini penting enggak penting? Sangat penting sebenarnya. Kalau bilang enggak penting karena saya sudah melaksanakan setiap hari kok gitu. Saya sudah wudu dengan baik dan benar, saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah sholat rawatib, jenazah, apa semua itu kan sudah kita laksanakan gitu. Apalagi gitu yang dipelajari gitu. Ya. Padahal fikih itu hukum Islam itu sendiri gitu. Jadi fikih itu hukum Islam ya. Itu semuanya ada di fikih. Bahkan kalau di kita ini, bahkan di luar negeri juga, bahkan di Madinah sekalipun, di dunia lah, sudah mengalami penyempitan. Seperti fakultas syariah. Fakultas syariah itu tidak dipelajari di dalamnya akidah secara detail, maksudnya ya. Secara profesional gitu, secara detail jurusan akidah gitu, jurusan dakwah, jurusan hadis, Quran hadis, jurusan tafsir itu nggak dipelajarin. Artinya di sini syariah itu adalah mempelajari tentang fikih, usul fikih. Padahal makna syariah itu kan jalan, syari'.
Syari itu jalan. Syariah itu adalah semua hukum-hukum Allah, termasuk akidah, termasuk tafsir, semuanya itu namanya syariah. Tetapi sudah mengalami penyempitan makna sehingga syariah itu di dalamnya hanya dipelajari fikih, usul fikih. Jadi fakultas syariah, masuk fakultas syariah nggak bakal dipelajari secara detail, dipelajarin. Cuman sekedar MKDU lah ya, sesuatu yang wajib dipelajari, tetapi bukan jurusannya gitu. Jadi mengalami penyempitan makna. Sedangkan fikih itu hukum Islam itu sendiri gitu. Semua hukum Islam kan banyak banget hukum Islam itu. Bahkan di kompilasi hukum Islam. Di kita ada kompilasi hukum Islam. Jadi diambil hukum-hukum Islam, diambil disesuaikan dengan keadaan kita di Indonesia. Tapi sangat kaget saya ketika menggantikan dosen yang nggak datang, kompilasi hukum Islam KHI 2 SKS 1 semester, cuma 2 SKS gitu, mempelajari tentang faraid, tentang hukum waris, tapi versi KHI-nya gitu, kompilasi hukum Islamnya yang sudah dimodif. Ternyata pas saya ngajar itu kaget ya, karena saya sendiri dosen hukum waris yang punya Saleh Fauzan itu dijadikan 2 semester gitu. Ini kok cuma 2 SKS gitu. Apa selesai gitu. Ternyata pas ngajar itu Masya Allah gitu, banyak sekali perubahan-perubahan yang merubah hukum waris Islam. Banyak banget dirubah-rubah gitu. Jadi menyesuaikan yang ada di Indonesia. Misalkan kalau di Minang ya, kalau ini di Minang itu jadi yang ngasih mahar siapa itu kan disamakan atau tidak ininya, laki-laki dan perempuan, atau bahkan perempuannya lebih besar daripada laki-laki. Jadi itu dimodif. Jadi hukum waris Islam tapi sudah kompilasi hukum Islam. Jadi sudah sangat jauh dari ilmu waris itu sendiri. Sedangkan kalau saya mengajar itu hukum waris dengan fikihnya sendiri udah dibedakan gitu. Ya walaupun memang hukum waris sendiri masuk dalam pembahasan fikih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kita mulai dari awal ya, enggak apa-apa ya. Kita sama-sama murojaah, sama-sama zikir ya, sama-sama saling mengingatkan diri kita. Jadi saya pilih kitabnya kitab Fikih Muyassar. Fikih yang sudah dimodif, tapi ini insya Allah modifnya tidak merubah fikih Islam itu sendiri, nggak ngerubah gitu. Jadi cuman meringkas aja, ringkasan fikih. Jadi ini insya Allah buku yang sangat kecil. Kalau berlanjut misalkan kita masuk ke misalkan kitab fikihnya mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali, Hanafi ataupun Maliki ke sana, ataupun langsung komparatif di mazhab Syafi'i tapi sudah compare gitu. Ya kan kayak punya Said Sabiq ya, fikih sunnah, atau punya mazhab Maliki Bidayah bil Mujtahid, itu mazhab Maliki tapi memang dia sudah compare gitu. Sudah compare. Tapi kita coba dulu yang kecil dulu, kita selesaikan satu kitab. Masya Allah kita sudah selesai satu kitab fikih murojaah. Insya Allah bapak-bapak semuanya sudah khatam lah ya kitab fikih kecil ini ya. Nggak apa-apa ya, kita murojaah, kita fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi buku ini dicetak oleh di Saudi ya, di Mamlakah Arabia Saudiyah. Maaf saya di ininya pakai PDF. Mau bawa buku tadi masukin ke motornya susah. Pas mau digendong kayaknya
Kayaknya di sini ada gitu, atau jadi saya bacanya pakai PDF nggak apa-apa ya? Pakai buku PDF-nya. Jadi saya bacanya di handphone, bukan di kitabnya gitu. Diterbitkan di Saudi oleh Menteri Agamanya ya. Kalau di sana Wazarah Syu'un Al-Islamiyah wal Auqaf wad Da'wah wal Irsyad. Jadi menteri yang mengurusi tentang keagamaan, agama Islam. Karena di sana agama cuma satu, Islam aja. Nggak ada agama Hindu, Buddha, nggak ada. Kalau ada kasihan gitu, kayak merasa terintimidasi atau terasingkan. Karena kalau Bapak Ibu masuk ke Mekah, baik itu lewat Jeddah ataupun lewat Madinah, itu nanti di checkpoint itu hanya untuk orang Islam masuk tanah haram. Jadi yang orang kafir nanti dibelokin ke sana. Yang orang kafir non muslim dibelokin. Jadi kasihan kalau ada orang Saudi misalkan ataupun orang kita yang jadi warga negara sana beragama selain Islam gitu. Jadi ya alhamdulillah sangat bagus lah Islam aja gitu, satu agama. Walaupun sekarang ya sudah mulai masuk ke semenanjung Arabia ya, sudah masuk ke Teluk. Itu sudah masuk berhala-berhala, orang Hindu, orang Buddha sudah masuk. Ya kan? Tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa terima kasih saya kepada Masya Allah negara Saudi yang banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Ya namanya juga manusia kan, pasti ada kekurangannya. Misalkan sekarang lebih mengusahakan dari sisi visit ziarah, dari sisi pariwisatanya gitu. Jadi sekarang lagi mengembangkan sisi pariwisatanya. Bagus apa enggak? Ya kalau kita lihat bagusnya sangat bagus gitu. Sangat bagus. Biar mereka misalkan orang-orang kafir masuk ke yang bukan tanah haram ya, masuk ke misalkan ke Jeddah, kan sekarang sudah banyak tuh orang-orang Kristen di Jeddah atau ke Riyadh. Mudah-mudahan mereka mendengar azan, mendengar ceramahnya masyayikh di sana, kemudian masuk Islam gitu. Bagusnya kan di situ. Ya sudah suatu keniscayaan kalau ada bagus pasti ada jelek, keburukan. Tinggal bagaimana cara mereka untuk mengantisipasi tersebut. Seperti ya sudah mulai aurat terbuka misalkan di sana. Banyak orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah di sana. Dan man kana al-Qur'an amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Itu di situnya agak kurang gitu. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, suatu negara ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan seluruh keberkahan dari langit itu. Semua rezeki apa semuanya sangat mudah gitu. Dengan adanya sisi ini ya berkurang di situnya. Tetapi dari sisi dakwah dan irsyad, itu sangat bagus gitu. Sehingga banyak orang-orang yang tadinya a priori terhadap Islam, tidak suka dengan Islam, ternyata pas berada di negara Islam kok nyaman gitu. Tidak adanya kejahatan, tidak adanya teroris. Di Prancis tiba-tiba ada orang pegang senjata masuk tembakin gitu kan. Kemudian pas di negara Islam kok nggak ada seperti itu gitu. Ternyata Islam itu bukan teroris gitu. Ternyata yang menembak-nembakin orang di Prancis itu agamanya bukan Islam gitu. Dari sisi itunya sangat bagus nih. Ya kita doakan saja semoga negara-negara Islam ini betul-betul memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dicetak di Mujamma' Malik Fahd Litiba'ah lil Mushaf Asy-Syarif, ini adanya di Madinah, di Mujamma' Malik Fahd. Ya kalau Bapak-bapak umroh atau haji bisa main ke sana, dekat dari Masjid Nabawi itu, ke belakang. Ya, naik mobil aja, kalau jalan kaki agak jauh sekitar 5 kiloan. Insyaallah kita akan ke sana semua insyaallah. Amin. Ada kas masjid. Mengumrohkan semua jamaah yang hadir berjamaah.
Amin ya. Atau ustadznya kaya ya kan, masya Allah ada berapa ini, siapin satu travel kita berangkat semua. Kita kajiannya di pelataran Masjid Nabawi. Itu kebiasaan saya di sana. Tadinya saya sebelum aktif kembali baru sebulan sih aktif kembali di penelitian dan dosen. Jadi selama 9 bulan saya fokus, tadinya mau tinggal di Saudi, mau tinggal di Madinah, mau saya boyong semua. Alhamdulillah karena masih mudah ya, karena istri juga baru 1 gitu, saya mudah dibawa gitu. Kayaknya kalau sudah 3-4 kayak agak susah gitu. Ya kan? Cuman anaknya agak banyak, anaknya 12 saya. Tapi yang ada 9, nggak ada 3, 1 ditanam di Malaysia. Mudah-mudahan insya Allah Desember saya bisa berkunjung ke sana pas liburan sekolah, mudah-mudahan. Jadi itu fokus ke sana gitu. Ya istilahnya mah mutawif lah gitu. Istilah gampangnya mah mutawif di salah satu travel di Jakarta. Jadi pergi sana balik, pergi lagi gitu. Jadi kajiannya di pelataran Masjid Nabawi gitu. Pelajaran kayak gini aja gitu. Pakai ini tapi nggak boleh pakai pengeras suara. Jadi langsung masuk ke telinga pakai satelit ya. 62,2 gitu. 92,2. Jadi ngomong pun walaupun berisik pun kita mah tenang aja gitu. Di pelataran tuh. Jamaah pun tenang karena langsung masuk ke telinga, langsung kedengaran gitu kajiannya. Yang setiap hari ada kajian, setiap malam ada tahajud di salah satu travel umroh. Ya mudah-mudahan kita semua bisa kajian di sana lah gitu. Nanti umroh dengan saya. Tapi saya belum bisa neraktir ini. Karena saya sendiri masih ditraktir oleh travel. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-amanah al-ammah, terus jadi asyu'un al-ilmiyah. Jadi ada 1 2 3 4 5. Ada 5 tingkat. Tingkat kelima dari kerajaan yang mencetak buku ini. Kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Kitab ini namanya Al-Fiqh Al-Muyassar. Fikih yang ringkas. Semoga kita bisa selesailah malam ini atau nanti minggu ketiga gitu, selesai gitu. Fikih Muyassar. Jadi semua insyaallah semua bab fikih ada di sini. Cuman simpel-simpel gitu. Jadi kita kayak lagi ngerangkum fikih gitu. Datang kajian di sini, oh fikih udah selesai saya. Ya kan? Nggak usah belajar 40 tahun. Saya belajar fikih 40 tahun. Bahkan dari SD pun saya setiap habis sholat tuh ngaji kitab-kitab kuning tuh ke kiai-kiai. SMP mondok, SMA mondok. Setelah lulus aliyah mau ke Mesir, ada cabang di Jakarta, Dirasat Islamiyah di UIN. 2 tahun di situ, Dirasat Islamiyah paginya, siangnya ngambil psikologi, malamnya ngambil manajemen informatika. 2 tahun nggak selesai. Karena saya pengen langsung gitu loh, karena pengen langsung ke Mesir, kata paman yang ada di depan. Di Indonesia aja dulu katanya. Nanti semester 5-nya ke Mesir, semester 1 sampai 4, 2 tahun pertama di Indonesia aja dulu. Takut di sana kaget gitu kan, di Timur Tengah, negeri orang cuacanya panas, kering. Kalau dingin pun kering gitu. Ya, ikut aja deh. Pas setelah 2 tahun itu ternyata ada yang ngomong enak di Sudan. Akhirnya saya pergi ke Sudan aja deh. Di Sudan ternyata memang betul ya. Di sana bahasanya itu lebih fusha gitu di kelasnya ya. Di kelasnya pakai bahasa fusha. Kalau Mesir itu kan pakai bahasa pasaran gitu, pakai bahasa mereka, pakai bahasa Mesir di kelasnya. Bukunya pun lebih modern gitu, kata-katanya, kalimatnya, paragrafnya itu bahasanya bagi kita orang Indonesia mungkin agak susah dimengerti gitu kalau sekali baca. Nggak kayak di Sudan atau di Madinah. Di Madinah kitab-kitab seperti ini, kitab-kitab Turath itu mudah banget gitu. Sekali bacanya itu udah paham semua gitu, kayak bahasa Indonesia lah. Enak bahasanya, simple, jelas.
enak dibaca dan dia fusha. Jadi sangat mudah dibaca, sangat mudah dipahami. Kalau bahasa-bahasanya Sudan dan Madinah gitu. Saudi lah. Sehingga 2 tahun pun ketika saya umroh, kok lebih enak gitu di sini. Di Madinah itu baca sirah Nabi, baca sirah Nabi itu sambil nyender di Raudhah. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang sudah setiap 10 menit, 15 menit sudah diusir itu. Antrinya panjang banget. Kalau dulu waktu saya Madinah itu dari asar berangkat pakai bis kampus, balik setelah Isya di Raudhah pun nggak ada apa-apa gitu, nggak ada masalah, nggak diusir-usir karena masih nggak tahu masih sedikit atau sekarang visanya sudah banyak mungkin ya, alhamdulillah visa sudah banyak, orang sudah banyak. La tusyaddur rihal illa salah satu masjid, Masjidil Hadza, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Alhamdulillah itu sudah dilaksanakan oleh Saudi gitu. Alhamdulillah sangat bagus gitu. Dari sisi agamanya pun sangat bagus, orang sudah banyak sekali sholat itu sama dengan 1000 sholat. 1 rakaat di sini 1000 rakaat di sini itu sama dengan 1 rakaat di Masjid Nabawi. Bahkan kalau kita ke Mekah 100.000 kali. Di sini kita 100.000 rakaat, di sana 1 rakaatnya lebih baik daripada 100.000 rakaat di sini. Insya Allah kita akan sholat di sana insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari situ ya sangat bagus itu, walaupun kita jadinya nggak bisa lagi berlama-lama di Raudhah itu. Ketika baca sirah itu nempel di makam Nabi itu kayak lebih ngena gitu. Oh Nabi di sini, Abu Hurairah Ahlu Sufah berarti di sana, itu lebih enak. Jadi adem gitu hadis itu, lebih enak, adem, makin dingin, ternyata AC belakang saya. Jadi dingin banget gitu. Akhirnya pengen pindah ke Madinah, alhamdulillah diterima di Madinah selama 4 tahun. Kemudian S2 S3-nya 10 tahun di Malaysia. Sehingga salah satu anak saya itu ditanam di sana. Baik Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Ini masih perkenalan dulu enggak apa ya? Nanti minggu ketiga insyaallah kita tancap gas. Langsung habis satu kitab. Kita ambil kitab lain. Karena fikih nih Bapak Ibu, ada ibu enggak sih? Ada di luar ya? Fikih kalau dulu di Madinah itu cuma ada fakultas syariah yaitu belajar fikih, fakultas dakwah dan usuluddin, fakultas Quran dan sunnah, 3 aja. Sekarang maftuh, masya Allah. Sekarang ada insinyur, ada handasah di sana, ada komputer, ada idarah, manajemen, lengkap. Kalau dulu cuma 3. Kalau fikih ini, misalkan orang hadis, jurusan hadis, kan? Jurusan hadis waktu itu saya pun ngambil hadis dulu di Madinah tuh. Sempet kalau nggak salah ya, sempet satu kelas dengan Ustaz Firanda di sana. Sebenarnya dia masuk duluan sih. Kemudian setelah 3 bulan nama saya nggak ada lagi di hadis. Pas saya tanya, nama saya nggak ada di hadis. Nama ente ada di Indonesia katanya. Pergi ke Indonesia. Saya bilang jangan main-main ini. Saya udah di Al-Azhar 2 tahun nggak selesai, di Sudan 2 tahun nggak selesai, di Madinah baru 2 tahun baru 3 bulan masa nggak selesai lagi. Katanya nama ente ada di syariah. Alhamdulillah. Memang saya dari kecil pun suka fikih ini, sudah suka fikih. Kata bapak saya juga kiai-kiai kecil lah, kiai kampung kan. Jadi belajar fikih Syafi'i. Fikih ini kalau di kita dulu itu, kalau kata orang hadis enggak satu kata, ini yang benar, ini salah, titik gitu ya. Kalau orang fikih tengah-tengah gitu. Orang fikih itu fiqh qaulan. Ada 2 pendapat di sini. Pendapat yang pertama ini, pendapat yang kedua ini. Tinggal pilih pendapat mana yang ente yakini kebenarannya, yang lebih dekat dengan Quran dan sunnahnya yang mana. Kalau orang dakwah nggak bilang haram dulu, tapi boleh asal, nah gitu, dibolehkan dulu.
ente ngapain? Oh, saya gini-gini. Boleh. Tapi nanti gini ya, orang dakwah. Kalau orang fikih, saya gini-gini, boleh enggak? Bisa boleh, bisa enggak? Gitu. Kalau orang hadis ini boleh, enggak boleh. Titik gitu ya. Ini anekdot kami lah mahasiswa di Madinah dulu. Artinya fikih ini sangat luas gitu maksudnya. Bisa dikatakan furu lah ya. Ada usul, ada furu. Kalau misalkan dia ada sawabit, ada mutaghayyirat lah istilahnya mak. Kalau sawabit memang nggak boleh, gitu ya. Allah satu ya satu gitu, nggak bisa Allah. Oh ada dua pendapat, ada bilang pendapat Allah dua, dan nggak bisa. Allah satu gitu, pokoknya satu kata. Nah kalau fikih sangat luas gitu. Bahkan kami itu berjuta-juta mazhab yang kita pelajarin. Karena sahabat aja berapa 200.000 kan. Itu 200.000 mazhab. Mazhab ini pendapat. Zahaba yazhabu pendapat. Jadi pendapatnya mazhab Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i, ditulis oleh murid-muridnya. Ditulis di buku, ditulis, murid-muridnya banyak menulis, akhirnya sampai sekarang menjadi mazhab yang terbesar di dunia. Karena murid-muridnya menulis. Sedangkan mazhab-mazhab yang lain hilang gitu. Kenapa? Karena muridnya nggak nulis. Ini fikih. Jadi nggak mesti yang ada itu nggak mesti yang terbaik gitu. Nggak mesti yang terbaik karena banyak mazhab-mazhab di sana yang tidak muncul karena muridnya nggak nulis. Bahkan banyak ustadz-ustadz, kalau dulu panggilannya imam, kalau zaman sekarang panggilannya ustadz. Itu imam-imam itu melarang muridnya menulis gitu. Takut nanti ketika dia berbuat kesalahan ditanya sama Allah, ente kenapa ngelakuin demikian? Lah imam saya begitu. Takutnya saya lagi enak-enak di surga dipanggil lagi. Ente ngajarin ini, oh enggak, oh berarti salahnya di mana nih? Diurutin sanadnya, ya kan? Salahnya di mana? Nah di situ. Ini yang ngajarin siapa nih? Kata ini enggak. Padahal dia bilang ini mazhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i enggak, saya enggak. Saya bilang tahlilan itu enggak bisa, enggak boleh. Ya kan? Kenapa tahlilan katanya mazhab Syafi'i? Itu teko tahlilan gitu. Ini salahnya di mana gitu? Diurut nanti. Di mana kuburannya nih? Diurutin, dicari. Oh ente ngajarin enggak bener, dihantam gitu. Disiksa kubur ya kan? Itu beratnya sebagai imam, beratnya sebagai ustadz di situ sebenarnya. Ketika mengajarkan salah, ketika berpendapat mengajarkan sesuatu yang salah, ya dikejar. Kita di kuburan dikejar, di akhirat pun dikejar gitu. Beratnya di situ ngasih tahu agama nih beratnya. Walaupun dalam fikih mah ijtihad, namanya ijtihad. Yang berijtihad itu kalau benar dia dapat pahala dua pahala, kalau salah tetap dapat satu pahala bagi dia. Tapi pengikutnya yang tahu bahwasanya ijtihad itu salah, dia masih melaksanakan, ya nggak boleh, tetap dia salah. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Kitabul Fiqh Al-Muyassar, ringkasan semoga kita dari A sampai Z selesai, baru kita misalkan cari kitab lain dengan ustadz lain misalkan atau dengan saya gitu. Fidhail kitab was sunnah, fidhail kitab was sunnah, dalam naungan dalam dha'i cahaya, dalam cahaya Alkitab, Al-Qur'an, As-Sunnah, hadis. Jadi memang fikih ini betul-betul didekatkan, pendapat-pendapat banyak, ambil satu pendapat saja di sini, di taisir, diringkas, ambil satu pendapat saja. Belum tentu saya juga sependapat dengan dia, belum tentu nanti ya. Tapi ini ambil satu pendapat aja biar ringkas dan semua kita tahu apa itu bab fikih gitu yang ada di bab fikih ini. I'dad nukhbah minal ulama. Jadi bukan satu orang. Ini profesor semua ini, yang ini profesor fikih semua. Kalau saya mah nggak ada ilmunya. Kalau saya mah bukan siapa-siapa. Walaupun S1, S2, S3 memang di fikih semua gitu. Tapi ini Masya Allah, profesor semua, di fikih semua, dan orang-orang berilmu semua yang meringkas kitab ini. Ini kitab yang Masya Allah sangat-sangat bagus ya.
Muqaddimah biqalam alim Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Syekh. Ini menteri agamanya. Dia mengatakan apa? Setelah tahmid dan salawat, fal fiqhu fid din wal basaru bi ahkami syara' min ajalil maqasid wa amsal ghayat. Al fiqhu fid din, paham agama. Jadi fikih itu di sini diartikan paham, bukan fikih secara istilah, fikih secara bahasa. Nanti kita akan bahas fikih secara bahasa itu apa, secara istilah itu apa. Jadi fal fiqhu fid din wal basar bi ahkami syara', memahami agama dan tahu hukum-hukum syara', hukum-hukum Allah, ya. Min ajallil maqasid wa amsalul ghayat. Salah satu tujuan yang paling mulia, yang paling agung ya. Tujuan kita yang paling apa istilahnya? Kita punya tujuan, masing-masing punya tujuan. Tujuan pengen beli rumah. Satu lagi misalkan tujuan pengen beli hotel, tujuan pengen beli Ferrari, tujuan pengen punya istri 2, itu tujuan. Nah, tujuan yang paling yang seharusnya kita nomor satukan itu adalah faham agama. Faham agama. Wa ma da'watu syarifi kathirah min nusus tsabita ila tatalub al-fiqh wa tamahhur bihi dirayatan wa tadabburan. Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam hadis yang menyuruh itu. Seperti menyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Hadis muttafaqun alaih, hadis sahih. Ketika Allah itu sayang kepada seseorang, kepada si Ahmad, maka Allah itu bukan kasih dia uang banyak, bukan kasih dia tambah istri, gitu, tambah anak, tetapi Allah akan tunjukkan kepada dia teman yang mengajak untuk pergi ke kajian. Yufaqihu fiddin. Dan banyak sekali hadis-hadis yang lain. Fa'lam annahu la ilaha illallah summa istaqim. Jadi i'lam dulu. Belajar dulu gitu. Berilmu dulu, tafaqquh dulu fiddin. Ya, kita mengenal hukum-hukum Allah, kita mengenal Allah, baru kita istiqomah, laksanakan sedikit-sedikit gitu. Azan dulu ya. Kita break dulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, enggak sama antara orang yang tahu hukum-hukum fikih dengan yang enggak tahu. Bahkan banyak sekali hadis yang mengatakan bahwasanya baik itu hadis sahih atau hasan ataupun dhaif, ya, satu rakaatnya alim itu lebih baik daripada 1000 rakaatnya abid. Ya. Orang yang tahu hukum hakam, ya, tahu hukum-hukum fikih, hukum-hukum salat, itu satu rakaatnya lebih baik daripada 1000 rakaat yang abid. Ya, dia seorang abid ini ibadah. Orang yang selalu beribadah, habis salat salam bangun lagi, salam ibadah terus. Tapi kurang ilmu fikihnya gitu. Ya, logik saja, ya, sangat wajar ya. Seperti misalkan ada harimau lapar, kalau orang yang tahu harimau itu lapar, dia akan lari. Iya, kalau orang yang sudah dewasa kan. Tapi kalau anak kecil, balita atau batita bawah 3 tahun gitu, harimau lapar pun memang dia dilus paling. Dia nggak tahu gitu. Jadi takutnya itu kurang. Bahkan nggak takut sama sekali. Karena dia nggak tahu ini harimau yang lapar, yang karena laparnya itu dia orang pun dimakan gitu atau digigit ya, dimakan lah ya. Karena kata pawang, macan kata pawangnya itu katanya harimau ataupun buaya ataupun apapun dia nggak akan melukain manusia gitu. Dia nggak akan
memakan atau menyerang manusia, katanya. Saya bukan pawang. Katanya begitu. Cuman katanya mah ketika buaya itu makan orang, itu yang dia lihat itu katanya bukan orang, tapi makanannya, misalkan kerbau atau apa, karena dosa-dosanya atau karena dia sering maksiat gitu, kata pawang. Ya kalau dalam Al-Qur'annya ya banyak juga kan. Laqad sakharna lakum ma fil ard. Terus semua ini di